Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penetapan harga dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Yaman, NIM 19423062. Pengertian harga dalam Islam. Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Dasar hukum dalam Islam Dasar hukum dalam penetapan harga dalam Islam diambil dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Dalam hadis dijelaskan adanya kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, artinya orang-orang yang mengatakan wahai Rasulullah, harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah lah yang memata harga, Dia yang menyempitkan rezeki dan sesungguhnya melapangkan rezeki. Dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah dan harta. Tujuan penentuan harga yaitu 1. Meningkatkan adanya penjualan, 2. Mempertahankan dan memperbaiki harga jual, 3. Penjualan stabilitas harga untuk mencapai keuntungan. Harga menjadi suatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku. Dan sebaliknya, bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan maqasid syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Pendapat dari beberapa ekonom muslim tentang harga. 1. Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf, hukum permintaan apabila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli, dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli. 2. Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. 3. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. 4. Menurut Ibnu Khaldun membagi penentuan harga menjadi dua, yaitu penduduk kota besar dan penduduk kota kecil. Sebagaimana penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah, sementara itu suplai bahan pokok di kota kecil relatif lebih kecil. Karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya relatif mahal dikarenakan adanya kesusahan atau tambahan biaya untuk membawa barang sampai ke kota kecil. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, penawaran, dan permintaan. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama mencakup masyarakat umum. Penetapan harga jual yang dicontohkan oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih jadi membeli atau tidak jadi membeli. Peranan harga.
Dalam perekonomian, harga berpengaruh terhadap tingkat upah serta faktor produksi seperti tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi akan mendorong adanya permintaan dan penawaran. Dalam konsumen, biasanya faktor harga sangat penting dikarenakan masyarakat biasanya melihat harga sebanding dengan manfaat yang diperoleh, sehingga peranan harga sangat penting dalam penentuan tingkat konsumen. Dalam produsen, peranan harga sebagai penghasilan laba yang diperoleh dalam suatu usaha sehingga dapat diketahui hasil maksimal dalam dalam jual beli. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga: 1. Ketersediaan barang. 2. Rekayasa demand. Buying najasi adalah produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Najasi sendiri dilarang dalam Islam. 3. Rekayasa supply by ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik, atau penimbunan di sini ya. 4. Talaki ar-rukban. Praktek ini dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. 5. Terjadi keadaan al-hasr, pemboikotan, yaitu distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. 6. Terjadi koalisi atau kolusi antara penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. 7. Taksir, penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak boleh dilakukan oleh syariat Islam, kecuali dalam kondisi terdesak atau ada konsumen yang melakukan kecurangan dalam jual beli. Pemerintah boleh melakukan penetapan harga. Larangan baibat al-a'labat, yaitu praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan deal atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. 9. Larangan maks, pengambilan bea cukai atau pungli, yaitu pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil. 10. Tadlis, penipuan, yaitu kondisi ideal dalam pasar apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan dijual-belikan. Intervensi pasar. Dalam Islam, intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu, pada zaman Rasulullah, harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Selama kekuatan pasar berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan price intervention. Kaum muslimin pernah mengalami harga naik di Madinah yang disebabkan faktor genuine. Untuk mengatasi hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan market intervention. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah, jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Akan tetapi, pada situasi tertentu, dengan dalih maqasid al-syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar atau memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan. Sehingga dalam Islam memperbolehkan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan syarat intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan, profit, margin, sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power. Dan bila tidak dilakukan intervensi harga, maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ihtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Demikian referensi yang saya ambil untuk membuat PPT ini. 1 dari repositori Radin Intan, 2 dari jurnal Parakasi dan Kamirudin analisis harga dan mekanisme pasar, 3 Muslim konsep penetapan harga dalam perspektif Islam, 4 Nuryadi
harga dalam perspektif Islam. Demikian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.